Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di ruang Teams pagi ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah semangat tersendiri bagi kami untuk terus menghadirkan acara yang bermanfaat. Saya berharap selama 120 menit ke depan kita bisa tetap fokus, nyaman, dan tentunya mendapat banyak insight baru dari kegiatan Ruang Belajar Data kali ini. Perkenalkan, saya Dwi Haji Prasetyo yang akan memandu jalannya acara Ruang Belajar Data episode ke-15 pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan lancar dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, izin pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya lebih semangat. Perahu berlayar menggapai cita, nikmati pantai serasa nirwana. Selamat datang di ruang belajar data, menambah ilmu dengan cara bermakna. Oke. Selanjutnya kita coba ada beberapa hal teknis dulu ya Bapak Ibu sebelum masuk ke penyampaian materi. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang akan kami kirim di kolom chat. Yang kedua, Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam dan mute mic-nya dan lalu memakai virtual background yang kami sediakan pada kolom chat. Dan yang ketiga, materi paparan ini akan kami share. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa fokus menyimak materinya karena setelah selesai acara kali ini, materi dan bahan diskusi kita akan kami share. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Ruang Belajar Data merupakan kegiatan rutin yang diinisiasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PU yang dilaksanakan setiap bulan dengan tema terkait data dan tentunya menarik di setiap episodenya. Kami juga sangat terbuka apabila rekan-rekan ingin memberikan masukan terkait tema pada episode-episode selanjutnya. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang menarik dengan pemateri yang juga kompeten di bidangnya, yaitu topik analisis komparatif dengan ANOVA. Kali ini, ANOVA yang akan kita bahas dengan studi kasus yang dekat dengan kehidupan kita semua ya Bapak Ibu. Harapannya dengan studi kasus ini kita juga dapat menerapkannya ke permasalahan sehari-hari kita di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, studi kasusnya yaitu membandingkan rata-rata indeks kualitas hidup di daerah perkotaan dan pedesaan. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Mas Akmal Fauzi Kusuma. Mas Akmal Fauzi, apakah sudah bergabung? Ya, sudah terdengar ya Pak? Oke. Sudah terdengar Mas Akmal. Apa kabar Mas Akmal? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Alhamdulillah. Oke. Mungkin perkenalan singkat. Jadi Mas Akmal ini merupakan analis yang berpengalaman ya Bapak Ibu di dalam evaluasi berbagai beragam program pemerintah khususnya terkait pembangunan daerah. Dan saat ini Mas Akmal itu bekerja di Urbansoft sebagai Quantitative Research Associate. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Akmal akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai bagaimana ANOVA dapat dimanfaatkan dalam analisis data, khususnya untuk membandingkan indeks kualitas hidup antar wilayah. Jadi nanti Mas Akmal akan memaparkan materinya selama kurang lebih 120 menit ya Mas Akmal. Nantinya selama diskusi dan penyampaian materi, nanti Mas Akmal apakah berkenal jika dalam penyampaian materi ada pertanyaan langsung dijawab atau Mas Akmal baiknya gimana Mas? Iya Pak, tidak apa-apa, mungkin nanti
saya akan menjelaskan pelan-pelan gitu. Nanti akan saya beri waktu setiap sesi gitu. Nanti langsung aja kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa Oke. raise hand atau seperti apa. Oke ya Bapak Ibu. Jadi dalam penyampaian materi nanti bisa diselingi dengan diskusi ya Mas Akmal. Terima kasih. Oke, untuk mempersisakan waktu dipersilakan kepada Mas Akmal untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 120 menit ya Mas Akmal. Untuk Mas Akmal dipersilakan. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Oh, sebentar Mas, sebenarnya ada kendala teknis, saya perlu live dulu, nanti saya masuk lagi mungkin ya. Sebentar Mas. Oh, perlu dibantu Mas untuk share screen-nya barangkali? Iya kayaknya. Nggak apa-apa sih Mas, mungkin sebentar ya. Perlu. Oke, mungkin kita tunggu sejenak ya Bapak Ibu untuk Mas Akmal karena sepertinya ada kendala sedikit. Sembari menunggu, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Bisa daftar hadir melalui si Bangkoman ya. Silakan diisi dan mungkin untuk supaya lebih baik juga bisa on cam dan menyalakan virtual background-nya yang sudah kami kirimkan melalui chat ini Bapak Ibu. Baik, suara saya terdengar ya? Apakah sudah bisa Mas untuk share-nya? Ya, mungkin tapi saya izin matikan kamera ya Mas, kayaknya ada masalah. Tapi share screen-nya bisa. Oke Mas. Baik. Ya, apa sudah terlihat Mas? Apa layar saya sudah Terlihat Mas. Bapak Ibu? Ya, baik. Ya, mungkin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin perkenalkan dulu, saya Akmal Fauzi. Saya di sini sebagai quantitative researcher, dan di sini mungkin saya akan lebih bicara soal sharing gitu ya, terkait pengalaman-pengalaman saya dan bagaimana aplikasi dari menggunakan analisis ANOVA ini dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin di sini juga saya akan coba mungkin menggunakan data-data yang sekiranya relate gitu ya dengan Bapak Ibu di Kementerian PU. Ya, mungkin. Nah, yang pertama akan saya jelaskan dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini gitu ya. Yang pertama kita akan belajar dulu terkait konsepnya, memahami apa sih ANOVA itu gitu secara konsep dasar, lalu mengenali juga jenis-jenis ANOVA itu ada apa saja, hingga akhirnya kita akan melakukan praktik
mengaplikasikan ANOVA dengan menggunakan Excel agar bisa diaplikasikan dengan mudah dan bisa mengaplikasikannya juga terhadap kasus-kasus nyata, data-data nyata yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi kalau kita lihat apa sih ANOVA itu? ANOVA itu adalah analysis of variance ya, analisis variansi gitu. Yang mana ini merupakan bagian dari analisis asosiasi atau teknik statistik yang biasanya digunakan untuk menilai adanya hubungan antara dua atau lebih karakteristik sebuah objek atau karakteristik variabel gitu. Nah, namun ANOVA ini hanya mampu menjawab keberadaan hubungannya apakah ada atau tidak ada hubungan dari variabel-variabel yang kita sedang teliti atau analisis. Nah, ANOVA juga merupakan sebuah analisis yang tergolong hubungan eksperimental, sehingga bisa menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang akan dilakukan ANOVA ini adalah akan membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau lebih dengan mengidentifikasi signifikansi perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Dan pada dasarnya hasil analisis yang dilakukan ini hanya bicara pada level sampel gitu ya. Sehingga mungkin akan lebih baik jika sampelnya semakin besar dan semakin representatif. Namun hasilnya bisa menjadi proksi lah secara tidak langsung untuk memperkirakan kondisi populasi seperti apa. Nah, sebelum memulai ANOVA, kita harus memahami beberapa asumsi dasar dari analisis data. Di dalam ANOVA ini, data sampel kita, data setiap kelompok kita harus dapat terdistribusi dengan normal. Nah, apa sih terdistribusi dengan normal itu? Di mana data-data kita ini memiliki nilai rata-rata, median atau nilai tengah dan juga modus yang sama gitu atau cenderung sama. Di mana dia data yang paling jauhnya pun dari data-data tersebut berjarak relatif sama, baik yang lebih besar atau lebih kecil, yang bisa dilihat yang kalau kita sebarkan datanya bisa dilihat pada gambar paling kiri ini, mungkin seperti ini. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah variansinya. Variansi ini bisa kita bilang adalah seberapa jauh sih data ini tersebar gitu. Di mana antar kelompok yang kita analisis itu harus bersifat homogen gitu. Artinya variansinya kurang lebih sama gitu. Walaupun antar kelompoknya boleh memiliki rata-rata yang berbeda. Seperti kalau kita lihat di gambar ini, yang direpresentasikan oleh box plot ini ada 3 kelompok data yang rata-ratanya berbeda ya. Kita bisa lihat dari titik tengahnya ada di dalam kotak ini, itu merupakan rata-ratanya. Di kelompok A, B, dan C ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Namun data ini disebut homogen karena variansinya sama gitu. Kalau kita lihat sebaran datanya semua ini seragam gitu. Hanya kalau direpresentasikan oleh jumlah kotak-kotak kecil ini, dia tersebar di kurang lebih 10 kotak gitu untuk 3 data ini. Gitu. Nah, lalu yang terakhir, observasi yang dilakukan atau pengambilan sampelnya itu harus independen gitu. Di mana setiap sampel harus diambil secara acak, random, dan juga tidak saling ketergantungan antara satu sampel dengan yang lainnya. Gitu. Nah, ini merupakan asumsi-asumsi dasar yang kita perlukan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Namun dalam praktik kali ini kita akan asumsikan dahulu bahwa data-data yang akan diperlihatkan sudah memenuhi asumsi-asumsi ini. Nah, terus kalau kita lihat jenisnya, ANOVA sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu ada yang disebut dengan one way ANOVA, di mana uji ini akan dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata tadi antara 2 atau lebih kelompok independen dari satu variabel bebas atau faktor. Nah, sedangkan untuk two-way ANOVA without replication, perbedaannya adalah yang kita analisis adalah bisa menguji lebih dari 2 variabel bebas gitu dalam satu analisis kita. Yang mana setiap subjek hanya diukur 1 kali.
Sedangkan untuk with replication mirip dengan without replication, tapi setiap objek bisa memiliki lebih dari satu nilai atau satu observasi gitu. Dan di dalam with replication ini kita bisa melihat hubungan dari interaksi kedua faktor. Mungkin untuk yang 3 jenis ANOVA ini, kita akan lebih memahami perbedaannya mungkin nantinya setelah kita melakukan analisis gitu. Nah, mungkin itu sih untuk pengantarnya, singkat saja. Mungkin sebelum kita lanjut ke praktiknya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu terkait dengan paparan barusan gitu. Oke Bapak Ibu, belum lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait pengantar ya Mas Akmal, Iya, betul. pengantar ANOVA. Bisa melalui chat atau raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Ini namanya ibu tadi, enggak ini kita tadi lah Bu. Nomor buatnya nomor ini. Enggak. Oke, sepertinya dilanjut dulu Mas Akmal. Oke, baik. Mungkin kalau gitu Bapak Ibu bisa mengklik link yang tertera di sini untuk kita langsung hands on ya, untuk mengetahui bagaimana melakukan analisis ANOVA ini. Anakku itu Mbak. Ya kalau kita lihat di sini, kita bisa download ya file ANOVA exercise ini, kita bisa download. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah download file Nanggone Bravo iku lho, ono. Ya pokoknya aku nanggone Bravo yo. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mohon bantuannya untuk mute Bapak Ibu. Kalau bisa kalian ingin bertanya silakan raise hand atau lewat chat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sebelum lanjut Mas Akmal, ini kayaknya ada pertanyaan satu Mas Akmal. Oh ya, silakan. Ini kalau dulu ada SPSS, apakah itu sama dengan ANOVA? Di pengantar Mas Akmal. Silakan Mas Akmal. Baik. Oke. Jadi kalau ANOVA ini bisa kita sebut metode analisisnya ya, Ibu. Jadi sedangkan SPSS ini adalah tools atau alatnya untuk melakukan analisis tersebut gitu. Ini mungkin kurang lebih sama dengan ANOVA yang dulu ada di SPSS. Hanya mungkin perbedaannya adalah kita akan menggunakan tools yang lebih open source gitu ya, itu pakai Excel gitu. Dan mungkin saya akan mencoba menunjukkan bahwa lewat Excel ini bisa lebih simpel gitu dan lebih to the point gitu. Itu aja sih perbedaannya. Gitu. Karena kan kalau tidak salah SPSS itu aplikasi yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta gratis gitu. Itu saja sih mungkin bedanya. Tapi pada dasarnya konsepnya sama gitu. Cuman kan kan wasit kan. Kan di kerjaan tak ya koyo nenggene iki Oke, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Iya. Kalau datanya tidak terdistribusi normal memang kurang tepat ya untuk dilakukan ANOVA mungkin seperti itu. Karena nanti takutnya hasil analisisnya ini tidak representatif gitu untuk sampel tersebut, bahkan untuk populasi gitu. Gitu. Tapi kembali lagi bahwa dalam proses kali ini kita akan asumsikan bahwa datanya normal gitu. Yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana cara melakukan analisisnya dengan Excel dan juga membaca hasilnya gitu. Biasanya sih untuk yang saya temui gitu kalau misalnya
datanya tidak terdiskusi dengan normal, bapak ngono. saya akan menggunakan Bapak data-data langsung proxy lain gitu. Misalnya kalau saya fokus ke indeks kualitas hidup gitu ya, misalnya kita fokus ke IPM. Mungkin nilai IPM-nya tidak, data sampel IPM yang kita punya tidak normal gitu. Saya menggunakan data Bapak Ibu, mohon yang masih mengaktifkan mic-nya segera di mute ya Bapak Ibu untuk membantu kelancaran diskusi kita pada pagi hari ini. Diingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dimohon untuk meng-mute mic-nya agar membantu kelancaran diskusi kita pada pagi hari ini. Jika ingin bertanya, silakan ajukan raise hand terlebih dahulu dan atau melalui chat. Nanti akan kami bacakan seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan lanjut Mas Akmal. ya, tadi menjawab untuk pertanyaannya, kalau tidak normal seperti apa gitu ya. Jadi kalau datanya tidak normal memang kita tidak bisa menggunakan ANOVA. Tidak bisa di sini adalah mungkin tidak bisa untuk interpretasinya gitu ya, karena mungkin kalau kita langsung melakukan analisisnya, nge-run programnya gitu, itu akan tetap bisa. Cuman nanti takutnya hasil analisis tersebut tidak baik, tidak representatif baik untuk sampel, apalagi kalau ditarik untuk kesimpulan di level populasi gitu. Nah, tapi untuk kepentingan sharing saat ini mungkin kita akan asumsikan bahwa data ini sudah normal gitu. Dan biasanya kalau yang saya lakukan kalau data tersebut tidak normal, mungkin saya bisa akan mencoba mencari tools analisis lain gitu. Mungkin uji perbedaan rata-rata atau misalnya regresi atau seperti apa gitu untuk dapat menarik kesimpulan yang sama gitu. Atau biasanya saya juga mengganti datanya dengan proxy data lain yang mirip gitu. Kayak tadi saya bilang, kalau kita melihat indeks kualitas hidup, misalnya IPM-nya tidak normal, kita bisa turun ke level di bawahnya masing-masing gitu. Misalnya apakah rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, usia harapan hidup gitu. Atau kadang ada lagi yang lebih alternatif lain yang memungkinkan adalah dengan mengganti satuan datanya gitu. Misalnya dari kalau pengeluaran per kapita dari satuannya rupiah, kita bisa convert jadi Rp1.000 atau Rp1.000 gitu, karena kadang-kadang itu juga akan mempengaruhi sebaran datanya gitu, atau bahkan ada yang menggunakan logaritma, eksponensial dan sebagainya gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan lagi ya? Iya Mas, di sini ada Pak Erwan minta mohon contoh penerapannya dan Pak Ibrahim ini minta contoh perbedaan dari data yang terdistribusi normal dan tidak normal. Oke. Tadi kalau untuk mungkin yang setelahnya dulu ya, yang lebih simpel tadi adalah pertanyaan langsung. Kalau data outliers apakah boleh langsung dihapus? Ya, kalau misalnya sekiranya ada data yang sangat aneh gitu, jauh gitu dari rata-ratanya, itu boleh dikesampingkan aja, kita hapus gitu, karena kita berbicara di sampel gitu. Selama kita memastikan bahwa setelah dihapus misalnya jadi lebih normal, atau data sampelnya tuh masih memiliki jumlah yang cukup gitu, tidak terlalu sedikit gitu. Nah, mungkin mohon untuk contoh perbedaan dari yang normal dan tidak normal. Oke. Mungkin ini kita bisa lihat grafik yang tadi yang sebelah kiri. Nah, oke, saya coba dulu. Nah, misalnya ini coba kita ganti ya. Kita
kita asumsikan bahwa data ini adalah misalnya data IPM ya, Bapak Ibu. Bentar. Oke. Misalnya yang sebelah kiri ini data IPM. Nah, oke. Misalnya kita coba ganti ya satuannya. Dia misalnya kita punya data IPM, sebaran IPM dari let's say 38 provinsi di Indonesia gitu ya. Nah, data yang terdistribusi normal itu adalah ketika dari sebaran 38 provinsi itu datanya adalah memiliki rata-rata yang posisinya tuh di tengah-tengah saat kita sebarkan data. Misalnya rata-rata IPM-nya 80 ya. 80. Nah, maka jarak data tertingginya dari rata-rata tersebut dan jarak kepada data terendahnya itu sama gitu. Misalnya jaraknya adalah 10 poin gitu. Berarti data yang paling tinggi IPM-nya itu ada di angka 90. Sedangkan angka IPM yang paling rendahnya di sebelah kirinya itu angkanya 70 gitu. Terus sebarannya gitu di antara 38 provinsi ini kebanyakan IPM-nya itu berada di mendekati angka 80 gitu. Jadi gemuk di sini gitu. Jadi misalnya ada 5 provinsi yang rata-ratanya 80, 5 provinsi 81, 5 provinsi 79 gitu, 5 provinsi 82 dan 78 gitu. Dan yang ujungnya di 90 dan 70 itu hanya satu provinsi gitu. Itu dikatakan datanya normal. Nah, jika tidak normal itu ada contohnya adalah jika misalnya tetap rata-ratanya 80 gitu, hanya misalnya saat kita sebarkan datanya, data paling tingginya 90, tapi data paling rendahnya itu misalnya sangat ekstrim 30 gitu. Kalau ininya bukan 7 tapi 30 gitu. Nanti kan kalau gitu, selisih data tertinggi dengan rata-rata dan data terendah dengan rata-ratanya itu sangat jauh gitu, di mana selisih dari data tertinggi sebesar 10 poin, sedangkan dari data terendah sebesar 50 poin gitu. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, mungkin itu untuk asumsi apa ya, pendahuluannya gitu. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Mungkin nanti biar lebih paham apa kita mau coba langsung hands on aja gitu, langsung ke datanya gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya Mas Akmal, mungkin bisa langsung sambil praktik aja ya untuk penerapan ANOVA-nya, sekaligus nanti sekalian menunggu pertanyaan lainnya Mas Akmal.
Baik. Apa sudah tercopy, Mas Dwi? Bapak Ibu sudah bisa mendownload datanya? Kalau saya sudah, mungkin Bapak Ibu supaya belajarnya lebih enak sambil praktek ya, bisa mendownload Iya, datanya iya. di link yang sudah dikirimkan bit.ly/Anova Training. Silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah mungkin salah satu langkah penting adalah kita harus memastikan bahwa Microsoft Excel kita ini punya data analisis toolpack gitu. Nah, kebetulan ini tampilannya mungkin akan sedikit berbeda ya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan Windows, tapi outline-nya kurang lebih sama gitu. Coba Bapak Ibu pastikan klik ke menu data di sini dan cek di sebelah kanannya apakah sudah ada belum tulisan seperti yang saya ini, data analisis yang bisa diklik. Ini merupakan data analisis toolpack-nya gitu. Nah, mungkin apakah ada yang belum terinstall itu bisa diinformasikan. Oke. Nah, mungkin ini sambil jalan ya. Untuk Maaf Mas, yang menunya yang mana ya Mas tadi ya? Data baik. analisis. Data analisis itu ada di Windows-nya data ini. Lalu di sebelah kanan data analisis. Itu apakah yang di Bapak tidak ada ya atau gimana? Oh iya, belum ada kayaknya. Baik. Mungkin saya perlu Gak apa-apa, bantuan ya. saya install dulu. Kalau untuk yang menggunakan MacBook, cara memunculkannya ada di bagian sini, di data, di tools, lalu ada Excel add-ins, nanti di checklist saja ini, analisis toolpack. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan Windows mungkin biasanya ada di bagian file, lalu option, lalu di bawahnya ada Excel add-ins, dan sama nanti tinggal di checklist bagian data analisisnya. Nah, mungkin ini nanti ada rekan saya yang akan coba praktikan cara nge-screen, cara menginstalnya ya. Bentar. Ya. Mungkin di sini ada rekan saya, Mas Fitrah ya, bisa. Nah ya, ini mungkin untuk yang Windows, cara mengaktifkannya ada di file, lalu di option paling bawah, dan kedua dari bawah ada add-ins. Nah, lalu ketik go. Nah, dan tinggal di checklist saja analisis toolpack-nya. Nah, kalau sudah, bisa cek di data. Di sebelah kanan ada data analisis sama namanya. Gitu paling. Ya. Nah. Baik. Oke. Baik, mungkin sudah tercopy ya Bapak Ibu. Apa kita bisa mulai? Baik. Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut mulai. Nanti izin karena saya ini sedang membuka screen Excel, nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung bicara saja, mungkin tidak apa-apa ya Mas Dwi ya.
langsung unmute aja. Langsung interupsi saya. Iya. Aman, Mas. Nanti kalau ada yang chat saya bantu bacakan ya, Mas. Oke, baik. Ya. Nah, baik. Nah, di sini ini kita akan belajar yang pertama mengenai one way ANOVA dulu ya. Seperti mungkin Bapak Ibu juga, apalagi sudah menggunakan SPSS, biasanya sangat familiar dengan one way ANOVA ini. Karena ini ANOVA yang paling dasar gitu. Kita punya di sini data sebaran, ceritanya adalah ini adalah pengeluaran per kapita dari 30 sampel masyarakat yang tersebar lokasinya masing-masing, ada yang tinggal di daerah pusat kota, ada di daerah perkotaan di luar pusat kota, dan juga ada di daerah perdesaan atau rural di luar pusat kota gitu. Nah, kita di sini pertanyaannya adalah nolnya adalah pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata dari pengeluaran per kapita penduduk di setiap kelompok daerah tempat tinggal mereka gitu. Seperti itu. Nah, di mana dalam ANOVA ini kita akan berbicara mengenai hipotesis ya, di mana H0-nya itu, hipotesis nolnya itu adalah saat tidak ada perbedaan rata-rata gitu. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata gitu. Nah, seperti ini. Nah, tapi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus mengkonvert data ini menjadi dalam bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis menggunakan ANOVA gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa coba ikuti saja langkah-langkah ini, langsung dipraktekkan, di mana kita akan buat kolom-kolom seperti ini, langsung data ini akan kita ubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Oke, jadi bentuknya menjadi tabel sebanyak, yang kolomnya sebanyak jumlah kelompok yang akan kita analisis gitu. Nah, di sini ada 3, saya buat 3 kolom untuk yang pusat kota, lalu ada juga urban area di luar pusat kota, dan terakhir rural area di luar pusat kota. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja melakukan analisisnya, yaitu dengan langsung mengklik yang tadi ke data, lalu data analisis. Kita pilih yang, karena kita yang pertama mau ANOVA one way, yang single factor, jadi kita pilih yang ini ANOVA single factor. Oke. Nah, untuk inputnya, kita pilih semuanya saja. Kita langsung klik dan drag semuanya sebanyak ini beserta judul kolomnya. Halo, apa ada pertanyaan? Oke. Nah, dan setelah kita dipilih selnya, sudah masuk, kita defaultnya adalah karena sudah di-convert seperti ini bentuknya, kita pilih group by column, terus di checklist pilihan label inverse row-nya agar nanti lebih mudah kita membaca datanya. Dan alpha ini adalah signifikansinya yang mana saat ini kita gunakan 5% gitu, atau 0,05. Lalu pilih outputnya. Untuk outputnya kita pilih lokasi kita akan mengelola analisisnya. Ini saya hanya akan tulis di sebelahnya saja, jadi yang di outputnya saya pilih sel yang ini, yang di sebelahnya, lalu klik OK. Nah, kalau sudah muncul hasil seperti ini, apakah bisa di-copy Bapak Ibu? Oke. Oke ya, baik. Nah, mungkin ada chat Mas tadi, bisa ulang tidak Mas? oke.
Coba saya ya, Masih ulang. ada yang ketinggalan. Oh, oke. Baik. Ya. Tadi kan bentuk datanya seperti ini, terdiri dari 2 kolom ya. Ada kolom daerah yang isinya kategori daerah lokasi tempat tinggal dan kolom pengeluaran per kapita. Nah, ini tinggal di-convert aja seperti bentuk tabel yang di sebelah kanan ini menjadi tabel bentuk 3 kolom langsung sesuai daerah lokasinya gitu. Ada kolom pengeluaran per kapita untuk orang yang ada di pusat kota, di urban area, dan juga di rural area. Seperti ini. Nanti kalau sudah, tinggal lakukan data analisisnya dengan mengklik data, lalu data analisis, lalu pilih ANOVA single factor. Setelah itu, dipilih inputnya adalah tabel yang tadi baru kita convert tadi, yang ini. Lalu dipilih kolom, di checklist labelnya, lalu pilih sel yang akan kita gunakan untuk memunculkan hasilnya, di mana saya memilihnya di sini sih, di sebelah kanannya saja gitu. Kalau sudah tinggal di oke. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Nanti setelah ini kita akan coba baca datanya ya. Apa cukup? Kita akan mencoba membaca datanya atau seperti apa, Mas Dwi? Boleh Mas, lanjut dulu Mas. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca datanya ya. Nah, di sini itu memunculkan 2 tabel hasil, ada summary dan juga tabel ANOVA-nya. Nah, mungkin kita pelajari dulu dari tabel summary ini ya. Nah, di dalam ini ada munculnya grupnya, ada grup apa saja di sini. Tadi kan kita sudah menggunakan pusat kota, urban area, rural area gitu. Yang mana setiap kolomnya ini, setiap datanya terdiri atas 10 sampel. Nah, di sini hanya aja kolom sum atau jumlahnya dari data-data setiap kelompok tersebut, dan average-nya atau merupakan rata-ratanya dari data-data tersebut di setiap kelompok. Dan juga ada variansinya, di mana variansi ini menggambarkan ukuran penyebaran datanya gitu. Nah, lalu ini hanya informasi utama saja, informasi tambahan saja sih sebenarnya. Mungkin nanti saya akan berfokus pada membaca hasil ANOVA-nya secara langsung ya. Nah, ini di dalam ANOVA ini kita berbicara 2 hal, yaitu bagaimana ukuran data atau sebaran data di antara kelompok-kelompoknya, perbedaan dari kelompok pusat kota, urban area dan rural area, serta bentuk ukuran datanya di dalam setiap kelompoknya masing-masing gitu. Nah, untuk yang pertama, tabel SS ini adalah menjelaskan mengenai sum square gitu. Jadi ini menjelaskan ukuran sebaran datanya gitu. Jadi angka-angka ini menjelaskan seberapa jauh data-data tersebut tersebar dari rata-ratanya, mungkin kalimatnya seperti itu gitu. Sedangkan untuk yang DF ini adalah derajat kebebasan untuk setiap kelompok, untuk between groups dan juga within groups-nya. Nah, sedangkan MS ini mirip seperti varians ya definisinya, di mana dia adalah hasil bagi SS terhadap DF-nya masing-masing gitu. Nah, biasanya kalau kita melakukan ini dengan manual gitu, dengan kombinasi angka ini, biasanya kita akan menghasilkan nilai F hitung
yang mana ini ada di kolom F, dan juga membandingkannya dengan F tabel gitu, jika Bapak Ibu ingat, itu biasanya. Dan biasanya data ini hasilnya akan dikatakan signifikan jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Atau kita bisa langsung dengan adanya tools ini, kita fokus ke kolom p-value saja atau signifikansinya. Gitu. Nah, di sini karena tadi kita ingat bahwa errornya itu adalah 5% atau 0,05, jadi batas yang kita gunakan ini adalah 0,05 gitu. Nah, bagaimana cara membacanya jika signifikansinya atau p-value-nya itu lebih dari 0,05 atau 5% tadi errornya, maka kita bisa simpulkan bahwa H0 itu diterima, atau artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sebaliknya, jika signifikansinya atau p-value-nya dari data hasil ANOVA ini kurang dari 0,05 atau 5%, maka H0 yang diterima, atau dalam kata lain, H0 ditolak, maka dengan kata lain, H1 yang diterima. Yang artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini, hasilnya menjelaskan bahwa signifikansi dari analisis ANOVA kita ini sebesar 0,01456, atau ini jelas lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulan yang diambil adalah bahwa dari hasil ANOVA ini adalah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara 3 kelompok data atau sampel ini gitu. Sehingga interpretasinya adalah memang terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita di antara masyarakat yang tinggal di pusat kota, urban area di luar pusat kota, serta di rural area, seperti itu. Ini bisa dikatakan perbedaannya valid gitu. Atau karena tadi saya pernah bilang bahwa ini juga eksperimental, berarti dapat dikatakan bahwa lokasi tempat tinggal masyarakat yang dibedakan menurut pusat kota, urban area, dan rural area itu berbeda-beda gitu, rata-rata pengeluarannya gitu, sangat signifikan perbedaannya. Nah, mungkin secara umum itu sih untuk yang ANOVA gitu. Satu-satunya angka yang penting untuk kita kaji adalah dinilai p-value atau signifikansinya ini, seperti itu. Mungkin itu dulu ya terkait pembacaan hasilnya. Mungkin langsung biar lebih paham kita langsung diskusi aja. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang bertanya. Oke. Boleh, Pak? Mas Akmal, ada pertanyaan Mas tadi. Boleh. Pak Hermansyah, Oh, itu apa pertimbangan dalam penentuan nilai 5% alfa tadi, Pak Mas? Oke. 5% ini hanyalah tingkat errornya gitu. Jadi dengan 5% ini kita bisa bilang secara statistik bahwa hasil analisis kita ini cukup sangat valid karena hanya memiliki tingkat error yang kecil yang didefinisikan dengan angka 5% tadi. Gitu. Dan terus dampaknya apa sih 5% itu terhadap step by step analisis kita? Nah, itu tadi dampaknya adalah 5% tadi menjadi ambang batas nilai signifikansinya. Gitu.
kalau misalnya kita ubah nih misalnya errornya 1%, misalnya 99%, atau 10% jadi 90% gitu. Nanti yang jadi patokannya apakah H0 atau H1 yang diterima, yang dari ini, adalah angka errornya tersebut gitu. Berarti contoh misalnya kalau kita menggunakan errornya itu 1%, alfanya 0,01, maka kita bisa katakan bahwa hasil ini itu bisa dikatakan tidak valid, tidak signifikan karena nilai signifikansinya 0,014 lebih besar daripada 0,01 gitu. Cuman di praktik sehari-harinya pada penelitian-penelitian yang ada biasanya tingkat error 5% ini sudah cukup ideal gitu. Jadi cukup digunakan 5% saja seperti itu. Oke. Boleh Pak, nanya Pak. Boleh. Ya, Siapa tuh? makasih Pak Akmal. Ya, tadi kan Ya. Bapak udah menunjukkan ya Pak ya, kalau perbedaan signifikansi itu kalau misalnya pakai 5% sama 1% itu beda. Dan ternyata hasilnya juga berbeda gitu ya. Nah, kalau kita pakai p value-nya itu 0,01, ternyata H1-nya H0-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan gitu ya. Nah, kita kan akhirnya jadi memberikan masukan nih kepada pimpinan. Misalnya kalau kita punya data sesuatu, ternyata kita asumsikan data itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan gitu. Ya, itu kan artinya memberikan informasi yang artinya jadi dua interpretasinya. Ini sebenarnya bisa diterima atau nggak bisa diterima gitu ya. Padahal kan asumsinya kita semakin kecil tingkat error gitu ya, berarti semakin dipercaya harusnya gitu ya informasi yang diberikan. Nah, padahal kalau begini jadinya jadi membingungkan nih buat atasan. Apakah mau pakai alfa 0,01 atau pakai yang 5% tadi gitu, Pak. Jadi tolong beri penjelasan kenapa sih harus dipakai alfanya 5%. Kenapa nggak makin kecil makin bagus supaya kita jadi lebih yakin memang tidak ada perbedaan di antara rata-rata itu. Ya, makasih Pak, itu saja Pak. Baik, ya. Oke. Mungkin yang bisa saya gunakan itu dalam kegiatan sehari-hari, memang kebetulan juga ya Pak, error yang biasa saya gunakan itu cukup di angka 5%. Dan tadi saya bilang untuk di kehidupan sehari-hari kita, khususnya untuk analisis statistik, ini bisa sudah cukup representatif angka 5% tersebut. Jadi mungkin itu biasanya dikembalikan ke kita sebagai analis, kita cukup bilang bahwa, oh ini signifikan atau ada perbedaan atau enggak gitu. Nah terus kalau misalnya tadi Bapak bilang, iya sih memang kalau untuk menggunakan error yang lebih kecil akan lebih valid itu benar, cuman karena kita di sini berbicara statistik ya Pak ya, angka gitu, untuk mendapatkan biasanya untuk mendapatkan data yang baik itu sangat sulit gitu Pak, apalagi yang errornya sangat kecil gitu. Jadi kayak bisa dikatakan agak sulit dan agak tidak mungkin untuk menggunakan angka 1% itu. Jadi pada penelitian-penelitian yang digunakan cukup di angka 5% dan dikatakan sudah valid gitu Pak. Itu sudah bisa dikatakan cukup menjadi asumsi umum gitu. Mungkin kalau Bapak Mas penasaran mungkin bisa coba cari-cari juga gitu ya di jurnal-jurnal nasional atau internasional, biasanya dalam analisis mereka juga menggunakan signifikansi 5% gitu ya batas errornya. Pun kalau misalnya masih apa istilahnya ya, masih gigih gitu ya, pengen 1% aja gitu. Nah biasanya yang bisa dilakukan adalah itu tadi, kita harus menyempurnakan data sampelnya kita. Maksudnya dalam arti kita menambah datanya gitu. Agar ini kan di sini hanya 10 sampel tiap data ya, tiap kelompok. Nah, mungkin saja 1% ini bisa diraih kalau misalnya ini 100 atau 1000 gitu. Dan itu juga yang biasanya menjadi jawaban, menjadi kendala tersendiri gitu.
untuk mendapatkan error di level 1% gitu, Pak. Oke, Gitu. baik Pak. Berarti saya menyimpulkan bahwa tingkat p-value ini sebenarnya bergantung pada jumlah data yang kita punya. Semakin banyak jumlah data yang kita punya, maka p-value-nya harus mungkin bisa kita Turunkan. kecilkan. Betul. Seperti itu. Karena takutnya Bapak kan hanya berasumsi pakai 10 data. Mungkin 10 data ini nggak bisa mewakili, sampelnya ini nggak bisa mewakili populasi gitu kan. Jadi Iya, ibaratnya betul. ya nggak fair gitu loh kalau kita pakai angka p-value-nya yang terlalu kecil karena ibaratnya sampelnya terlalu kecil dibandingkan Iya, populasi. Tapi kalau misalnya kita pakai p-value kita punya data yang memang mewakili populasi misalnya sampai dengan yang Bapak bilang tadi berapa ratus atau berapa ribu, ya berarti kita harusnya menggunakan p-value yang harus lebih kecil lagi. Jangan pakai p-value yang nanti bikinnya p-value-nya ya udah 10% aja kalau gitu gitu kan. iya, itu Jadinya jadi mungkin. aneh gitu. Mm, Oh, mm, oke. Ya. Cuman itu tadi yang bisa saya katakan sudah umum biasanya pada penelitian analisis statistik itu 5% itu dikatakan secara statistik gitu ya. Sudah cukup valid gitu, angkanya sudah bisa digunakan gitu sih, Pak. Nggak perlu khawatir dengan angka 5% inilah, saya bilang seperti itu. Oke, Gitu. Pak. Baik. Karena saya kan ada pengalaman di laboratorium, Pak. Dari Mhm. laboratorium itu sulit untuk mendapatkan jumlah data yang misalnya Banyak. sampai 10 gini. Paling Iya, duplo atau triplo lah ya paling maksimal gitu lah kalau untuk iya, yang laboratorium. Lah kalau kayak begitu kan p-value-nya nggak bisa dong 5% gitu ya, Pak. Karena iya, ya datanya juga terlalu sedikit gitu lah. Gimana bisa kita menggunakan p-value yang lebih besar, lebih kecil maksud saya. Ya, itu saja Pak, makasih. ya, baik, terima kasih Pak ya. Mungkin itu, terus tadi saya coba lihat. Ini saya coba pertimbangan. Oke, ini apa langsung saya coba baca di kolom chat. Di sini ada pertanyaan terkait kesimpulan perbedaan kenapa harus kesimpulannya adalah perbedaan rata-rata yang signifikan atau enggak gitu. Karena itu memang tujuan dari ANOVA itu adalah kita melihat hubungan antara, kalau tadi contohnya adalah lokasi daerah tempat tinggal masyarakat dengan pengeluaran per kapitanya, itu yang bisa dijawab dengan ANOVA adalah melalui perbedaan rata-rata data di setiap kelompoknya, seperti itu. Jadi makanya yang jadi kuncian, ibaratnya yang jadi kuncian dalam analisis ini adalah ANOVA ini adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata atau tidak gitu dari setiap kelompok tersebut gitu. Dan mungkin kalau ini selanjutnya bisa spesifik mengidentifikasi mana yang error, ini juga nggak bisa ya, karena harusnya data error ini kita lakukan cleaning di awal sebelum kita melakukan analisis gitu biasanya, seperti itu. Terus tadi kan yang menarik di bawah pada ANOVA ini. Oke, dan tadi untuk menjawab apakah terdapat perbedaan atau tidak, kita bergeraknya secara teori adalah menggunakan hipotesis tadi, H0 dan H1 gitu. Kalau H0 itu dia tidak terdapat perbedaan, dan H1 dia terdapat perbedaan gitu. Nah, sebenarnya secara statistik angka ini hanya bisa menjelaskan bahwa dengan angka 0, signifikansi 0,01 ini bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok pusat kota, urban area, dan rural area gitu. Namun perlu diingat bahwa analisis ANOVA ini belum dapat menjawab secara langsung gitu, secara valid bahwa perbedaannya seperti apa gitu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu.
Karena maksud saya adalah kalau misalnya kita lihat di sini, dari 3 kelompok sampel ini, kita bisa lihat dari rata-ratanya kan, kebetulan dari perhitungan ini, di dalam sampel ini, rata-rata dari pengeluaran per kapita penduduk di 3 kategori lokasi ini adalah bahwa rata-rata pengeluaran per kapita di pusat kota per bulannya ini sangat tinggi, sedangkan di urban area ini sangat tinggi tadi sebesar 7,7, sementara di urban area ini sampai 3,9, dan di rural area lebih kecil lagi, namun perbedaannya sedikit, hanya 3 juta gitu. Nah, angka ini hanya bisa merepresentasikan nilai sampel di dalam sampel ini gitu. Dia ini nggak bisa merepresentasikan bahwa di populasi itu angkanya juga pasti pusat kota lebih dari urban area lebih dari rural area gitu. Itu nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu gitu, karena ini hanya valid untuk di level sampel gitu. Tapi yang bisa kita tarik kesimpulannya mungkin kalau ingin sampai ke populasi hanya di level signifikansinya aja. Dengan data yang valid ini bahwa kita bisa bilang kemungkinan besar di Indonesia secara umum kondisinya juga sama, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok masyarakat ini gitu. Bentar. Mungkin sebenarnya ini untuk 2 tahap lagi juga secara teknis caranya hampir sama persis. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa dihabiskan di sini dulu gitu. Karena untuk pematangan konsepnya mungkin cukup di yang ANOVA gitu, kita akan diskusi lebih panjang. Tadi ada pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, tadi terkait pertanyaan Pak Irwan gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk ANOVA ini hanya bisa menganalisis rata-rata kan tadi saya bilang ya, sehingga data yang akan kita analisis ini haruslah yang bersifat interval rasio atau yang dia bersifat numerik gitu, angka gitu. Yang mana kan ini kalau contoh di sini pengeluaran per kapita ini bisa sangat variatif gitu ya. Di sini dari yang paling kecil misalnya 1 juta sampai yang paling gede 17 juta gitu. Dan angkanya itu bisa tersebar sepanjang itulah gitu. Sehingga kalau misalnya tadi Pak Irwan kasih contoh, satu kecelakaan memiliki beberapa faktor pemicu, mungkin ini kurang tepat gitu ya Pak ya, karena ini yang saya bayangkan nanti variabel dependent-nya adalah terjadi kecelakaan atau tidak gitu mungkin ya Pak ya. Sedangkan kalau seperti itu datanya disebut data nominal yang hanya punya beberapa nilai gitu yang baku gitu. Nah itu nggak bisa menggunakan ANOVA. Gitu. ANOVA ini hanya bisa digunakan untuk yang variabel dependent-nya tadi tergolong interval rasio gitu. Jadi mungkin kalau misalnya contoh Bapak tadi kecelakaan, mungkin kita bisa mengagregatkan datanya, misalnya kecelakaan di satu daerah itu berapa persen angkanya dibandingkan banyak daerah, terus nanti variabel faktornya itu mungkin bisa kita didekati dengan misalnya kelengkapan fasilitasnya gitu, ada yang misalnya rendah, sedang, tinggi gitu. Atau misalnya jumlah karakteristik jalannya gitu, apakah ada yang misalnya emang jalannya lurus, berbelok, atau misalnya ekstrim gitu, itu sih.
Itu mungkin. Baik. Mungkin itu ya, Bapak Ibu. Apa masih ada pertanyaan lagi terkait contoh analisis yang tadi? Atau mungkin kita mau coba lanjut ke selanjutnya? Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ya, karena untuk dua sheet berikutnya, pembahasan dua lainnya hampir sama ya, Mas. Jadi mungkin Ya. secara konsep bisa dimatangkan di sini, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, melalui chat atau langsung raise hand, Bapak Ibu. Ya, mungkin ya. Oke. Baik ya. Mungkin bisa lanjut, Mas Ya, Akmal. baik. Ya. Baik. Nah, ini tadi kita kan baru belajar yang one way ANOVA. Kita selanjutnya akan belajar yang two way ANOVA. Nah, two way ANOVA ini ada dua. Ada yang tanpa replikasi dan terdapat replikasi gitu. Nah, perbedaannya apa sih dengan one way ANOVA? Kalau tadi kita hanya berbicara pengaruhnya terhadap satu variabel gitu ya. Tadi lokasi pusat kota, urban area, rural area saja. Nah, sekarang kita ingin melakukan analisis langsung karena data kita punya yang lebih lengkap. Orang-orang tersebut pendidikannya di level apa, kita ingin bandingkan juga gitu. Apakah ada pengaruhnya atau enggak. Nah, sebenarnya perbedaan without replication dan replication ini hanya ada di jumlah sampelnya gitu. Ini kan kalau di without replication untuk setiap kelompoknya, pusat kota SMP, urban area SMP, sampai rural area perguruan tinggi ini, dia masing-masing hanya aja satu data gitu. Dan biasanya data seperti ini hanya dalam teori gitu pada umumnya ya, dan jarang sekali gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan, bedanya adalah kita bisa melakukan satu kali analisis untuk langsung melihat perbedaan antara pengaruh dari dua variabel ini, lokasinya dan juga jenis pendidikannya. Nah, okay. Untuk langkah-langkahnya sama, kita cukup menggunakan tadi data analisis toolpack ke data, lalu data analisis, lalu sekarang kita pilih ke ANOVA two factor without replication dulu, yang without replication. Oke. Nah, setelah diklik sama, inputnya tinggal kita pilih, termasuk nama kolomnya ya, dikasih label juga, ini alfanya juga sama, kita pakai error yang standar, lalu outputnya kita bisa lihat di sebelah sini. Taruh di sini. Di dalam sel sheet yang sama saja. Oke. Nah. Dan ini sama ya kayak tadi sebenarnya untuk cara baca hasilnya gitu. Ada summary-nya untuk setiap kelompok, baik yang berdasarkan variabel level pendidikan, ada yang SMP atau lebih rendah, SMA sederajat, dan juga perguruan tinggi. Ada juga yang variabel daerah tempat tinggal, apakah dia di pusat kota, di urban area, atau rural area. Sama kayak tadi, ada count, sum, average, dan variance, di bawah juga sama. Nah, bedanya dengan tadi adalah ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ini ada row dan kolom. Kan kalau tadi tidak ada ya, langsung saja between dan within. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah data di sini dan di sini. Nah, oke. Untuk yang row ini ya, kita sama kayak tadi, yang kita perhatikan hanya p-value-nya saja, signifikansinya saja dengan batasnya 0,05. Oke. Nah, kalau p-value tadi, untuk yang row ini adalah menjawab apakah terdapat signifikansi dari kelompok-kelompok faktor yang ada di bagian row atau
sampel yang ini. Berarti kalau tadi kita buat datanya seperti ini, berarti si row ini adalah menjelaskan apakah terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, gitu, yang row yang ini. Yang datanya ini row 1, ini row 2, ini row 3, seperti ini. Sedangkan kalau yang kolom, sama kayak tadi, ini yang daerahnya, apakah di kolom perbedaan rata-rata, apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara di kolom pusat kota, kolom urban area, dan juga kolom rural area, gitu. Nah, dari yang ini kita bisa lihat bahwa dua-duanya p-value-nya sangat tinggi, yaitu 0,38 dan 0,56. Yang artinya bahwa karena ini dia, karena p-value keduanya di atas 0,05, maka untuk kedua kelompok ini yang diterima adalah H0-nya, atau tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan, gitu. Di antara kedua kelompok ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang ANOVA to vector without application itu saja sih yang perlu kita perhatikan, hanya sama signifikansinya, tapi kita harus bisa mengidentifikasi dengan benar mana yang row, mana yang kolomnya, gitu, jangan sampai tertukar, gitu. Nah, mungkin untuk yang ini diskusinya saya pindahkan ke belakang saja bersamaan dengan yang selanjutnya. Tapi saya perlu memastikan bahwa Bapak Ibu sudah terkopi ya cara untuk melakukan analisis two-way factor without replication-nya di dalam Excel-nya sudah paham, gitu, seperti ini. Apakah ada yang ditanyakan dulu berdasarkan step-stepnya, gitu? Takut ada yang skip. Bapak Ibu, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait step-step tadi? Ada yang tertinggal atau ada yang masih bingung? Mungkin kalau ada pertanyaan terkait konten yang tadi yang step ANOVA without replication, takut lupa, mungkin boleh Bapak Ibu tulis di chat saja pertanyaannya. Tapi kalau misalnya sudah, yang penting sudah tercopy, gitu, tadi step by step-nya. Nanti untuk pertanyaannya akan saya bahas setelah yang selanjutnya. Baik, kalau gitu. Nah, sekarang kita coba yang lebih ini ya, yang lebih real, gitu. Kita akan two-way ANOVA with replication, yang mana sampelnya lebih banyak dan juga pasti mungkin lebih representatif, gitu. Nah, ini mungkin saya coba ambil data yang relate, gitu ya, dengan Bapak Ibu di Kementerian PU. Tadi kan kita hanya punya data terkait pengeluaran per kapita penduduk yang dibagi berdasarkan level lokasi daerah tempat tinggalnya. Nah, di sini saya tambahkan satu variabel baru lagi. Dari sampel-sampel ini ditambahkan variabel lagi, apakah sampel tersebut, orang tersebut tinggal di rumah yang statusnya layak huni atau tidak layak huni. Kan seperti Bapak Ibu tahu ya, mungkin rumah layak huni ini adalah rumah dengan standar-standar tertentu, ada luasnya, sanitasinya harus layak juga, air minumnya harus layak, dan sebagainya. Nah, mungkin ini bisa memberikan informasi yang lebih mendalam daripada tadi hanya soal lokasi tempat tinggalnya. Nah, sama seperti tadi, ini data ini harus kita convert dulu menjadi bentuk yang tadi seperti yang two-way ANOVA without replication tadi, seperti ini. Sehingga kita bisa tahu mana yang row atau nanti akan disebut sampel, mana yang kolom. Nah, ini kita akan convert datanya menjadi seperti ini. Di sini adalah ada kolom status rumah, terus ada kolom pusat kota,
urban area dan dengan rural area. Oke. Nah, ini kita coba yang di sini yang tidak layak huni dulu. Kita copy-kopikan semua datanya. Ini untuk yang tidak layak huni untuk yang pusat kota. Lalu selanjutnya tidak layak huni untuk yang di urban area. Dan terakhir ada yang tidak layak huni di level rural area. Nah, baik, selanjutnya kita akan copy yang nilainya layak huni. Ini yang pusat kota. Ini yang urban area. Lalu terakhir, ini yang rural area. Baik. Mungkin Bapak Ibu sudah tercopy, sudah bisa melakukan convert datanya menjadi seperti ini. Baik. Mungkin kalau sudah, kita akan coba langsung lakukan analisisnya sama kayak tadi. Data analisis, ANOVA to factor. Sekarang kita pilihnya yang with replication. Inputnya kita pilih semuanya. Oke. Nah, di sini kita perlu menuliskan row per sampelnya. Per kelompoknya ini ada berapa data gitu. Karena di sini per sampel untuk yang tidak layak huni masing-masing ada 10. Dan layak huninya masing-masing ada 10. Kita tuliskan di sini 10. Lalu alfanya errornya sama yang biasa saja 0,05 atau 5%. Lalu output range-nya kita akan tulis outputnya di sheet yang sama di sini. Oke. Nah, sama ini seperti yang tadi cara bacanya kurang lebih. Ini ada tabel summary, ada juga tabel ANOVA-nya. Hanya ini perbedaannya adalah tabel summary ini dibagi 3 gitu. Ada yang per sampelnya atau per row-nya yang tidak layak huni, ada yang layak huni dan ada yang gabungan total, dan di kelompoknya masing-masing. Apakah dia pusat kota, urban area, dan rural area. Datanya juga sama, tadi ada yang menjelaskan sum-nya atau jumlahnya, average atau rata-ratanya, dan juga variansinya atau ukuran sebaran datanya. Nah, kita lanjut ke sini yang kita perlu lihat di sini sama di sini ada kita hanya perlu kepada yang saya bold, sampel, kolom, dan interaction, dan juga p-value-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama ya kebetulan seperti yang tadi yang without replication, bahwa signifikansi untuk yang sampel, kolom, dan juga interaction ini semuanya lebih dari 0,05, lebih dari error yang kita tentukan, sehingga ini menyatakan bahwa untuk yang terutama untuk yang interaction ya, karena di sini kita cross section gitu, analisisnya adalah bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan jenis huniannya layak atau tidak serta daerahnya gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa baik dia tinggalnya di tidak rumah yang layak huni atau tidak, dan juga di daerah pusat kota atau bukan, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan gitu antara data-data ini gitu. Atau bisa juga kita menyebutkan bahwa karakteristik rumahnya layak atau tidaknya dan juga daerah tempat tinggalnya tidak memengaruhi besar pengeluaran per kapitanya, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk yang kolom dan sampel ini cara bacanya mirip tadi seperti yang one way ANOVA, di mana kalau kolom ini kita membandingkan masyarakat yang tinggal di
berdasarkan kolom, di mana ini kolomnya adalah pusat kota, urban area, dan rural area, yang artinya nilai 0,06 ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dari pengeluaran per kapita penduduk di antara berdasarkan lokasi daerah tempat tinggal mereka. Di antara kelompok yang tinggal di pusat kota, urban area, dan rural areanya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk yang sampel ini, kita berbicara di level row-nya kalau tadi yang kita without replication gitu. Jadi dengan rata-rata 0,83 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata yang berarti yang signifikan di antara penduduk yang tinggal di rumah yang layak huni maupun tidak layak huni gitu berdasarkan hasil analisis ini gitu. Dan mungkin untuk analisisnya cukup segitu, cuman mungkin saya di sini saya akan lanjut ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin boleh langsung ditulis di kolom chat. Saya di sini akan menunjukkan contoh-contoh data lain yang datanya signifikan gitu, biar mungkin kebayang ya. Kan kalau dari data yang ini kita kesimpulan pertama kita adalah tidak ada perbedaan rata-rata yang berarti dari pengeluaran per kapita penduduk yang dibedakan berdasarkan tempat tinggal, status rumahnya, layak dan tidaknya, dan lokasi tempat tinggalnya dari pusat kota gitu. Ini saya akan coba buka data lain. Nah, yang menghasilkan jawaban yang berbeda gitu. Nah, kalau ini saya punya data lain sama kayak yang tadi without replication gitu. Kolomnya adalah daerah tempat tinggal, dia pusat kota, urban area, dan rural area. Tapi row-nya adalah di level pendidikan. Gitu. Hanya tiap kelompok sampel itu punya jumlah yang banyak gitu, nggak cuma tadi yang cuma satu. Nah, kalau dari data ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata dari signifikansinya sampel, dia ini sangat signifikan. Ini tuh nilainya adalah 0,00032, yang artinya dia sangat di bawah 0,05. Sehingga bisa kita bilang bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara penduduk yang tingkat pendidikannya SMP atau lebih rendah dibandingkan dengan SMA sederajat dibandingkan dengan yang perguruan tinggi gitu. Jadi tingkat pendidikan ini mempengaruhi pengeluaran per kapitanya. Begitu juga untuk yang kolom di sini, p-value-nya sangat kecil di bawah 0,05 sehingga perbedaan lokasi tempat tinggal apakah dia pusat, urban atau rural juga mempengaruhi pengeluaran per kapitanya. Nah, tapi yang kita menarik di sini adalah kan kalau yang tadi saya katakan sampel dan kolom itu sebenarnya itu analisis one way juga bisa gitu ya, kita analisis masing-masing. Nah, gunanya yang analisis ANOVA two way ini adalah yang interaksinya ini. Apakah tingkat pendidikan dan lokasi tempat tinggal penduduk ini secara bersamaan, secara cross-section, mempengaruhi rata-rata penduduk enggak gitu? Atau dalam kata lain, apakah ada perbedaan rata-rata penduduk yang tinggal di pusat kota dan pendidikannya SMP dibandingkan di urban area dan pendidikannya SMA dibandingkan rural area dan pendidikannya perguruan tinggi dan kelompok-kelompok lainnya gitu. Jadi langsung di cross-section-kan gitu. Nah, ternyata ini hasil signifikansinya sangat besar di atas 0,05 sehingga saat digabungkan seperti itu tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga kita kesimpulannya hanya per masing-masing faktor atau variabel seperti itu. Nah, satu lagi mungkin saya akan kasih contoh yang dia signifikan semua. Nah, ini saya punya data lain. Ini adalah kelompok IPM dari beberapa kabupaten kota di Indonesia yang saya klasifikasikan berdasarkan akses terhadap air minum layaknya, apakah dia rendah, sedang, atau tinggi, dan juga lokasi kabupaten kota tersebut, apakah dia ada di kelompok Pulau Jawa Sumatera dan juga non-Jawa Sumatera. Nah, dilihat di sini bahwa ternyata signifikansinya untuk
sampel, kolom, dan interaction ini semuanya signifikan. Jauh di bawah 0,05. Nah, sehingga kalau kayak gini kita bisa bilang bahwa pertama, kesimpulan utama dari ANOVA two-way ini di interaction adalah bahwa untuk setiap kelompok yang ini rendah di Jawa Sumatera, sedang di Jawa Sumatera, tinggi di Jawa Sumatera, rendah di non-Jawa Sumatera, sedang di non-Jawa Sumatera, dan tinggi di non-Jawa Sumatera, terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata setiap kelompok tersebut. Gitu. Jadi cross sectionnya tadi yang saya bilang berhasil gitu. Ada perbedaan gitu. Di sisi lain untuk yang masing-masingnya juga sama. Untuk yang kolom yang dibedakan dari akses air minumnya rendah, sedang, tinggi juga sama signifikan. Begitu juga yang sampel atau row-nya antara Jawa Sumatera dan non Jawa Sumatera sama-sama signifikan. Itu mungkin cara membaca dari ANOVA two-way with replication seperti itu. Intinya mungkin dalam praktik kali ini adalah kembali saya ingatkan bahwa pertama ANOVA ini adalah analisis perbandingan yang bersifat eksperimental yang kita bandingkan hanya perbedaan rata-ratanya. Dan yang kita perlu perhatikan sebenarnya yang paling nilai utamanya yang menjawab pertanyaan kita tadi adalah signifikansi atau p-value-nya tadi yang dibandingkan dengan tingkat error-nya, yang mana pada umumnya tingkat error yang biasa kita gunakan untuk kasus sehari-hari adalah 5% atau 0,05. Mungkin secara step by step-nya seperti itu dan cara baca signifikansinya seperti itu, mungkin sekarang bisa langsung kita diskusi aja semuanya. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan. Oke. Mungkin saya langsung jawab ya, Mas Dwi. Ini ada pertanyaan. Oke, Mas. Berarti untuk menarik kesimpulan di two-way ANOVA berdasarkan angka pada kolom p-value di interaction. Ya, betul. Kalau untuk two-way ANOVA ini karena tujuan utamanya kita mau menganalisis pengaruh dari dua variabel itu secara bersamaan, gitu, secara cross section. Makanya yang kita lihat adalah p-value di tadi row interaction seperti itu. Oke, terus selanjutnya. Sebentar, Mas. Iya, ada yang raise ini, Pak Musa Nesi. Pak Musa, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung? Dan Mas Akmal? Pak Musa Nesi? Apakah kepencet atau ingin bertanya secara langsung ke Mas Akmal terkait materinya? Sepertinya kepencet, Mas Akmal. Silakan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi untuk data dua variabel ini apakah diambil waktu bersamaan atau boleh berbeda? Karena berpengaruh ke interaksi masing-masing data. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, ini bisa ANOVA ini lebih baik digunakan untuk sampel atau data yang diambil secara independen gitu. Ya, jadi kita membandingkan data pada kelompok yang berbeda. Kalau untuk yang tadi di sini dijelaskan bahwa bisa dua variabel dalam waktu bersamaan atau boleh berbeda, mungkin secara statistik dan step by step langkahnya dia tetap akan keluar hasilnya gitu. Hanya mungkin ini kurang tepat ya untuk digunakan untuk dengan metode ANOVA gitu, karena metode ANOVA ini membandingkan dua kelompok yang diambil dalam waktu kurang lebih bersamaan gitu. Karena kalau yang tadi berbeda itu takutnya kayaknya lebih baik menggunakan analisis mungkin apakah seperti time series gitu, karena ada sesudah dan sebelumnya gitu, atau
regresi mungkin untuk mempengaruhi pengaruh sesudah dan sebelum dilakukan sesuatu gitu. Jadi lebih baik ANOVA ini digunakan untuk data yang diambil secara bersamaan aja gitu. Untuk secara definisi agar lebih valid gitu, seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau menganalisis perbedaan apa ya istilahnya tuh, sebuah program gitu sudah dan sebelum, yang bisa diaplikasikan dengan ANOVA ini lebih baik yang sifatnya ada kelompok A dan kelompok B. Misalnya kelompok A dia diberi perlakuan apa, kelompok B diberi perlakuan apa, dan itu yang dibandingkan gitu. Daripada dengan kelompok yang sama sebelum dan sesudah, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Akmal. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materinya yang sudah disampaikan tadi? Ya, atau mungkin ada Bapak Ibu di unit kerjanya punya data yang ingin di-sharingkan sama Mas Oh Akmal iya, supaya dapat insight baru, bisa gitu. iya mungkin kalau sambil menunggu kan masih ada waktu, mungkin kalau ada Bapak Ibu juga punya data gitu yang serupa, boleh langsung Bapak Ibu praktekkan dan mungkin diskusikan juga gitu hasilnya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi. Singkatnya, jika p-value kurang dari SPM Pak, 0,05, kemarin jadi nggak kemarin, iya kemarin masih dipakai Pak. Info udah ya. ini tadi ada pertanyaan, singkatnya jika p-value kurang dari 0,05 berarti rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Mungkin lebih tepat jika saya bilang jika p-value atau signifikansinya lebih kecil daripada tingkat error yang kita tetapkan gitu. Namun 0,05 ini sangat umum digunakan karena tingkat error yang paling sering kita gunakan sehari-hari ada di angka 5%, seperti itu. Oke, Pak Sahabat, apakah sudah terjawab ya Pak? Untuk pertanyaannya mungkin apakah ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sahabat atau Bapak Ibu yang lain? Mungkin bisa dituliskan atau raise hand saja biar bisa interaksi langsung dengan Mas Akmal. Ya, boleh Pak, mengulang aja Pak yang tadi dijelaskan Pak Akmal. Berarti Boleh, intinya Pak. kalau p-value-nya itu lebih kecil dari batasan, maksudnya batasannya misalnya 5%, berarti kedua kelompok itu yang kita bandingkan rata-ratanya berbeda secara signifikan gitu ya Pak ya. Bahasa singkatnya betul. seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi intinya kita kan mengatur aja nih mau 5% kah atau 4% atau berapa persen gitu ya Pak. Tergantung dari batasan yang mau kita gunakan gitu aja ya Pak ya, berarti ya Pak. Ya, betul Pak. Oh, dan mungkin ini ada tambahan tadi lupa ya. Kalau untuk ANOVA itu khususnya yang one way, lebih baik yang dianalisis itu adalah data-data yang faktornya itu lebih dari 2 gitu. Kan tadi yang saya contohkan langsung 3 gitu. Karena kalau yang apa namanya, faktornya hanya 2 itu ada analisis lain yang lebih simpel gitu. Walaupun hasil analisis secara ANOVA-nya tetap valid gitu. Mungkin itu sih yang tadi saya lupa tambahkan. Ada informasi tambahan terkait jumlah faktor gitu.
Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lanjutan lagi untuk yang bisa didiskusikan? Mungkin tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang sudah saya kasih tahu tadi. Untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang punya data di tempat kerjanya, unit kerjanya yang bisa diterapkan Nova ini dan masih bingung apakah data-data tersebut bisa diterapkan atau tidak, mungkin bisa di-sharing saja datanya dan bentuk datanya bagaimana. Nanti akan kita diskusikan ya Mas Akmal. Ya, Langsung. betul. Ya. Oke. Oke, ada Mas Fahmi nih yang raise hand, mungkin bisa langsung Mas Fahmi bertanya. Ya, terima kasih moderator. Izin Mas Akmal, tadi kan udah dijelasin ya soal ANOVA ini hanya sampai pada mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan. Nah, namun dalam analisis sehari-hari pasti analisis yang dibutuhkan bisa lebih daripada itu. Ada nggak sih Mas metode analisis lanjutan setelah ANOVA ini untuk mengetahui kelompok mana yang mungkin rata-ratanya lebih besar atau lebih besar antar kelompok yang dibandingkan itu, Mas? Mungkin kalau ada, Mas. Oke. Mungkin pasti banyak sih Mas, mungkin salah satunya mungkin yang bisa saya sebutkan adalah ada namanya uji perbedaan rata-rata gitu, menggunakan t-test gitu. Mungkin itu bisa itu beda topik ya. Di sana kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui kelompok mana yang rata-ratanya lebih tinggi dari yang mana gitu. Dan hasilnya itu lebih valid untuk ditarik kesimpulan ke level populasi. Seperti itu. Nah, tapi analisis tersebut itu kelemahannya adalah tidak bisa membandingkan kelompok yang lebih dari 2 gitu. Gitu kan, kalau ANOVA bisa 3 bahkan sampai lebih gitu langsung dibandingkan, kalau ini nggak bisa gitu, harus satu-satu. Mungkin itu sih pasti ada gitu. Gitu. Tapi kalau biasanya kalau sampelnya ini sudah cukup banyak dan juga diambil dengan metode yang standar gitu untuk penelitian, bisa dibilang juga bahwa dari hasil tadi summary-nya, average-nya, kalau misalnya kita melihat ada perbedaan, biasanya saya menulisnya adalah terdapat, yang saya katakan adalah terdapat indikasi perbedaan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Cuman dari hasil analisis tadi masih indikasi gitu Mas, nggak bisa secara statistik dia bilang bahwa oh ya valid A lebih besar dari B gitu perbedaannya gitu. Gitu, masih indikasi lah gitu. Yang valid itu hanya tadi signifikansi yang bilang ada perbedaan atau tidak gitu. Itu sih paling ya. Oke, untuk Mas Fahmi apakah pertanyaannya terjawab? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Fahmi dan jawabannya Mas Akmal. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa sharing terkait data atau mempertanyakan materi yang tadi sudah dijelaskan, juga tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu. Berarti
Oke. Mungkin saya tanya sekali lagi ya Bapak Ibu, apakah ada masih yang ingin ditanyakan terkait materinya atau dirasa cukup Cukup. untuk materi kali ini? Oke, kalau dirasa cukup, terima kasih Mas Akmal atas penyampaian materinya untuk hari ini yang sangat insightful dan bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya coba menyampaikan sedikit kesimpulan yang sudah kita bahas tadi, yaitu ANOVA merupakan metode analisis statistik yang dilakukan. Maksudnya itu ANOVA itu merupakan metode analisis statistik dan bisa dilakukan di berbagai tools yang kita lakukan hari ini itu melalui tools Excel dan juga bisa dilakukan di tools SPSS yang umumnya digunakan untuk analisis statistik. Nah, untuk ANOVA juga itu hanya bisa menganalisis data rata-rata atau berbentuk rasio interval ya Bapak Ibu. Jadi itu hanya bisa menganalisis data, bukan datanya berupa nominal seperti itu. Terus tingkat signifikansi yang digunakan lazimnya itu cukup 5% agar interpretasi yang diperoleh itu representatif terhadap populasinya. Nah, bisa juga jika kita pengen lebih kecil itu harus didukung data yang banyak dan harus mencerminkan populasinya. Gitu. Jadi ada ini Oke. ada pertanyaan Ya. lagi Pak. Ya. Menyusul ini. Mungkin bisa ini misal populasi sampelnya tidak sama antar kelompok Pak. Bagaimana? Oke, mungkin ini jawabannya 2. Kalau yang untuk yang ANOVA yang one way, yang satu faktor ya, itu boleh Pak. Tadi bisa dengan Excel ini bisa yang one way ya. Cuman tetap lebih baik biasanya datanya dalam jumlah yang sama gitu. Gitu pun kalau misalnya mau berbeda jangan terlalu jomplang gitu. Tapi kalau untuk yang satu lagi yang two way itu nggak bisa Pak, karena tadi kan kita saat analisis kita harus input jumlah sampelnya masing-masing berapa gitu. Kan tadi yang saya inputkan contohnya 10 untuk semua harus 10, mungkin itu sih. Jadi intinya kalau untuk two way tidak bisa, untuk one way bisa, tapi diusahakan sama gitu jumlahnya gitu sih. Oke, Pak Sobat, apakah sudah menjawab? Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup menjawab? Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Akmal untuk penyampaian materinya. Dari kesimpulan juga sudah saya sampaikan sedikit. Lalu bagi para peserta, apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau setelah diskusi kita kali ini tiba-tiba terpikirkan pertanyaan, bisa menghubungi kontak person kami. Nanti kami akan teruskan ke Mas Akmal. Izin ya Mas, barangkali nanti ada pertanyaan lanjutan, kami teruskan ke Mas Akmal. Ya, boleh Mas, silakan. Oke. Terus kami juga ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan, dan juga dimohon kesediaannya untuk mengisi form feedback-nya ya Bapak Ibu yang kami share melalui kolom chat ini. Oke, selain itu rekaman acara keseluruhan pada hari ini dan episode-episode sebelumnya bisa diakses di channel YouTube Ruang Belajar Data. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen akun Ruang Belajar Data. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, karena tadi dibuka saya ada pantun, jadi kurang afdol kalau ditutupnya juga tidak dengan pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membaca doa. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Akmal, kasih, Bapak Ibu. Baik, Mas. terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Iya.